Halo anak-anak, salam jumpa kembali bersama Ibu. Untuk kali ini, Ibu akan membahas tugas pertama teorema Pythagoras, yaitu bagian pertama nomor 1 sampai dengan nomor 5. Soal pertama, ada sebuah segitiga X, Y, Z. Diketahui sisi-sisinya, diantaranya X, Y, dan Z. Dari pernyataan berikut ini yang benar adalah titik. Yang pertama, jika Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat, maka sudut X sama dengan 90 derajat. B, jika Z kuadrat sama dengan Y kuadrat kurang X kuadrat, maka sudut Z sama dengan 90 derajat. C, jika Z kuadrat sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat, maka sudut Y sama dengan 90 derajat. Dan D, jika X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah Z kuadrat, maka X adalah sudut yang 90 derajat. Untuk penyelesaiannya, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita lihat adalah sudut yang menjadi sudut siku-siku. Maka kita lihat untuk bagian yang pertama, 1A siku-siku di X. Ingat ya anak-anak, Ibu katakan siku-siku di sini karena sudutnya 90 derajat. Siku-siku di X, maka X kecil merupakan sisi miringnya. Di depan sudut siku-siku X besar, maka depannya ada sisi X kecil yang merupakan sisi miring. Oleh karena itu, untuk rumus yang menggunakan penjumlahan harusnya adalah karena dia sisi miring, X adalah sisi miring, maka X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kalau kalian kali lalu mempelajari materi yang Ibu kasih, maka di situ kalian akan mengingat kembali bahwa yang menjadi sisi miring sama dengan penjumlahan kuadrat sisi lainnya. Maka 1A bisa kita katakan salah karena di situ Y kuadrat yang dijumlahkan, harusnya X kuadrat. Sekarang kita masuk ke bagian 1B. Siku-sikunya di Z. Ingat kembali, kalau siku-siku di Z, maka Z kecil merupakan sisi miring. Kalau Z kecil merupakan sisi miring, maka penjumlahan harus dari sisi lainnya. Maka penjumlahannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan di 1B diminta pengurangannya. Pengurangannya adalah ini. Untuk X kuadratnya sama dengan Z kuadrat kurang Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan Z kuadrat kurang X kuadrat. Perhatikan di sini anak-anak, ketika dia penjumlahan, maka sisi miring, posisi di sini Z sebagai sisi miring, merupakan hasil dari penjumlahan kuadrat sisi lainnya. Ketika kita mau mencari pengurangan dari sisi lainnya, maka selalu pengurangan dari sisi kuadrat. Kita lihat di sini, ketika mencari sisi lainnya yaitu X dan Y, maka Z kuadrat kurang Y kuadrat. Ketika mencari Y kuadrat, maka sama dengan Z kuadrat kurang X kuadrat. Selalu pengurangan dari sisi miring kuadrat. Maka 1B bisa kita katakan salah. Kita lanjut ke 1C. 1C siku-siku di Y. Maka Y kecil merupakan sisi miring. Oleh karena itu, untuk rumusnya yang menggunakan penjumlahan harusnya
Sisi miring kuadrat atau Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, yaitu X kuadrat tambah Z kuadrat. Karena di 1C sama seperti 1B diminta pengurangan, maka pengurangannya harusnya seperti ini. X kuadrat maka sama dengan Y kuadrat kurang Z kuadrat. Ketika ditanya Z kuadrat maka sama dengan Y kuadrat kurang X kuadrat. Ingat ya anak-anak, fokus kalian adalah sisi miring. Maka 1C bisa kita katakan salah. Sekarang untuk 1D sama seperti di 1A, siku-sikunya di X. Maka X kecil merupakan sisi miringnya. Oleh karena itu, untuk rumus yang menggunakan penjumlahan, yaitu X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah Z kuadrat. Atau X sebagai sisi miring sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi lainnya. Maka yang benar adalah 1D. Nomor 1 selesai, kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 ada tampilan gambar seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Yang diminta adalah panjang sisi PQ. Penyelesaian. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka ibu sarankan kalian menuliskan secara lengkap bagian-bagian sisinya. Mana yang sebagai sisi alas, mana yang sebagai sisi tegak, dan mana yang sebagai sisi miring. Dari tampilan gambar, maka bisa kita lihat ini adalah sudut siku-siku yang berbentuk seperti kotak, bentuk seperti persegi. Ini adalah siku-siku, maka di depan sudut Q ini selalu sebagai sisi miring. Itu yang harus kalian pertama kali cari, yaitu sisi miring. Maka sisi miring di sini tidak lain adalah 26 cm. Langkah berikutnya kita cari sisi-sisi lainnya. Oh, di sini ada QR. Panjang QR ini 24 cm. Oh, karena posisinya di bawah, maka kita jadikan dia sebagai sisi alas. Dan yang ini PQ. PQ, sisi PQ ini posisinya tegak, maka kita jadikan sebagai sisi tegak. Ingat anak-anak, sisi tegak itu tidak lain adalah tinggi. Dan untuk rumus atau teorema Pythagoras sendiri, sebenarnya yang menjadi inti itu adalah sisi miring. Jadi ketika kalian menentukan sisi alas ataupun sisi tegak yang berbeda dengan kawan yang lain, kalian akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Karena kembali seperti tadi, yaitu cuma sisi miring, kuadrat sisi miring yang didapatkan dari hasil jumlah kuadrat sisi lainnya. Sedangkan kalau sisi alas kuadrat itu dari sisi miring kuadrat dikurangi. Kalau sisi tegak kuadrat sama, itu dari sisi miring kuadrat dikurangi. Maka untuk menentukan sisi alas ataupun sisi tegak, kalian boleh berbeda dengan orang lain atau dengan teman kalian. Tapi jangan salah menentukan sisi miring. Baik, karena yang ditanya PQ dan adalah sisi tegak, maka kita pakai rumus ST sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat. Kita pakai yang menentukan panjang sisi tegak punya. Selanjutnya kita lihat, kita masukkan sisi miringnya. Oh, tadi sisi miring di sini 26 cm. Cukup kalian tulis 26 kuadrat dikurang. Sisi miringnya di sini pada gambar itu 24, maka 24 kuadrat atau pangkat 2.
Maka kita dapatkan nilai-nilai ini. 26 kuadrat itu ingat kembali, yaitu 26 dikalikan dengan 26. 24 kuadrat itu 24 dikalikan dengan 24. Maka dihasilkan nilai-nilai ini. PQ sama dengan ST sama dengan akar dari 100. Hasil dari pengurangan 676 dikurangi dengan 576. Maka PQ sama dengan ST sama dengan 10. Jadi panjang PQ sama dengan 10 cm. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 3. Diketahui segitiga PQR mempunyai siku-siku di Q, di mana PQ sama dengan 8 cm, PR sama dengan 17 cm, maka panjang QR adalah. Untuk soal nomor 3 ini, penyelesaiannya memiliki gambar yang kurang lebih sama seperti gambar yang tadi. Ingat, siku-siku di Q, siku-siku di Q, maka kita bisa lihat di sini, ini Q di sini yang kita letakkan sudut siku-sikunya. Ketika membuat sudut siku-siku, maka posisinya harus huruf Q berdasarkan soal ya anak-anak. Ketika bilangnya siku-siku di P, maka bagian yang siku-siku ini kita ganti dengan P. Atau misalkan dibilang bahwa siku-sikunya di A, maka ketika kita membuat gambar, posisi yang siku-siku ini kita ganti dengan A. Kita kembali ke soal ya anak-anak. Karena di sini siku-sikunya di Q, maka P dan R ini sebenarnya boleh sembarang kalian tentukan. Boleh P-nya yang di atas atau P-nya di bawah, itu terserah kalian. Tapi di sini Ibu letakkan P-nya di atas, R-nya di bawah. Selanjutnya kita lihat PQ sama dengan 8. Kita lihat PQ yang mana? Berdasarkan gambar PQ-nya yang ini. PQ 8 cm itu tidak lain adalah sisi tegak. Dan berikutnya PR 17 cm tidak lain adalah sisi miring. Karena posisinya di depan sudut Q yang siku-siku ini. Maka yang ditanya adalah QR tidak lain adalah sisi alas. Kita masuk ke dalam rumus. Ketika yang ditanyakan sisi alas, maka sama dengan akar kuadrat dari sisi miring kuadrat kurang sisi tegak kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya, sisi miring 17, sisi tegak 8. Maka kita dapatkan hasil yaitu akar dari 289 dikurang 64. Masih ingat kan kalian 289 itu didapat dari 17 pangkat 2 atau 17 kali 17. Sedangkan 64 didapat dari 8 pangkat 2 atau 8 kali 8. Yang berikutnya di sini QR sama dengan SA sama dengan hasil pengurangannya adalah 225. Maka QR sama dengan SA sama dengan 15. Maka kita dapatkan yaitu B sebagai jawaban dari soal nomor 3, 15 cm. Kita lanjut soal nomor 4. Ada sebuah segitiga siku-siku, hipotenusanya 4 akar 3 cm dan salah satu sisi siku-sikunya ialah 2 akar 2 cm. Panjang sisi siku-siku lainnya titik-titik cm. Penyelesaian
Di sini Ibu buat gambarnya. Hipotenusa itu tidak lain adalah sisi miring. Dan pernyataan ini, anak-anak, salah satu sisi siku-sikunya. Salah satu sisi siku-sikunya berarti ingat kembali, oh ini sudut siku-siku. Yang membuat sudut siku-siku ini adalah sisi yang ini atau yang kita namakan sisi tegak dan ini sisi alas. Jadi kalau ditanya sisi yang membentuk sudut siku-siku adalah sisi tegak dan sisi alas. Oleh karena itu ketika di soal bilang atau menyatakan bahwa salah satu sisi siku-sikunya ialah 2/2 cm, maka itu haknya kalian mau menjadikan dia sebagai sisi tegak atau sisi alas. Di sini Ibu menjadikan 2/2 sebagai sisi tegak. Ingat, itu terserah kalian. Maka kita lanjut, kita menggunakan rumus sisi alas. Akar kuadrat dari sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Sisi miring itu 4/3 dikuadratkan. Sisi tegak itu 2/2 dikuadratkan. Maka kita dapatkan 4/3 kuadrat itu adalah 48. Dapatnya dari mana? Dapatnya kalau kalian kali lalu mempelajari materi yang sudah Ibu buat, harusnya kalian tahu. 4/3 dikuadratkan, cara gampangnya adalah 4/2 yaitu 16 dikalikan dengan akar 3/2 yaitu 3. 16 dikalikan 3 sama dengan 48. 48. Dikurangkan dengan 8 ini didapat dari sama seperti tadi. 2/2 dikuadratkan. Maka 2 kuadrat itu 4 dikalikan dengan akar 2 kuadrat itu adalah 2. 4 kali 2, 8. Maka hasil pengurangannya adalah 40. 40 ini bisa Ibu ubah menjadi 4 kali 10. Ibu mencari 40 itu yang ada bilangan kuadratnya adalah 4. 4 akarnya adalah 2. Dan 10 tetap akar 10. Maka SA sama dengan 2/10. Atau jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir nomor 5 untuk di bagian pertama ini. Panjang hipotenusa dan tinggi sebuah segitiga siku-siku berturut-turut 25 cm dan 24 cm. Hipotenusa dan tinggi. Berarti sisi miring dan sisi tegak, SM dan ST. Keliling segitiga tersebut titik-titik sentimeter. Untuk penyelesaian, keliling segitiga itu adalah jumlah sisi-sisinya. Sebenarnya bukan segitiga saja ya anak-anak. Semua bangun datar kelilingnya selalu dari jumlah sisi-sisinya. Hanya karena penamaannya saja yang membuat dia berbeda-beda untuk keliling masing-masing bangun datar. Tapi rumus dasarnya sebenarnya adalah jumlah sisi-sisinya. Itu adalah keliling. Karena di sini kita mempelajari teorema Pythagoras, maka keliling segitiga bisa kita katakan adalah jumlah dari sisi miring ditambah sisi alas ditambah sisi tegak. Oh, ternyata di sini hipotenusa atau sisi miringnya sudah ada yaitu 25.
sisi tegaknya atau tinggi? Ini sudah ada, yaitu 24. Oh, berarti yang belum ada adalah sisi alas. Itu cara berpikirnya sebenarnya ya kalian. Untuk mau menyelesaikan soal, berpikir dulu, oh yang ditanya ini. Kira-kira apa yang bisa kita cari terlebih dahulu? Dari soal, maka yang harus kita cari adalah sisi alas. Kita pakai rumus sisi alas, yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Tadi sisi miring 25 kuadrat dikurang dengan 24 kuadrat. Hasilnya 625 dikurang dengan 576, maka SA sama dengan akar 49, SA sama dengan 7. Kita kembali ke keliling segitiga yang tadi, jumlah sisi-sisinya atau kita jumlahkan sisi miring tambah sisi alas tambah sisi tegak. Sisi miring 25, sisi alasnya 7, sisi tegaknya 24. Maka hasilnya atau total keseluruhan adalah 56. Ini yang menjadi keliling segitiga, yaitu 56 cm. Baik anak-anak, bagian pertama untuk pembahasan kita selesai. Di sini Ibu cuma mau mengingatkan kembali kalian, yaitu untuk teorema Pythagoras, kalian hanya perlu mengingat mengenai sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat. Atau kalau pakai yang Ibu singkat, SM kuadrat sama dengan SA kuadrat tambah ST kuadrat. Itu kalau kuadrat ya anak-anak. Tapi ketika cuma diminta sisinya saja atau panjang sisinya saja, maka sisi miring tanpa kuadrat ya anak-anak menjadi akar kuadrat dari lawan dari kuadrat anak-anak. Akar kuadrat dari sisi alas kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Dan begitu juga ketika kalian mau cari sisi alas atau sisi tegak. Akar kuadrat dari selalu pengurangan dari sisi miring kuadrat. Yang berikutnya, ketika kalian mengerjakan soal, Ibu sarankan kalau dia dalam bentuk kata-kata, kalian bisa mengubahnya dalam bentuk gambar. Yang berikutnya yang harus kalian ingat yaitu yang disebut sisi penyikunya. Itu adalah sisi tegak dan sisi alas. Ketika yang diketahui adalah salah satu penyikunya, maka kalian bebas menentukan dia mau sebagai sisi alas atau sebagai sisi tegak. Dan saran terakhir dari Ibu, yaitu ketika kalian mau memasukkan ke dalam rumus, kalian tidak perlu menuliskan satuannya. Cukup di akhir atau di jawaban akhirnya saja. Baik anak-anak, untuk pembahasan bagian pertama ini, Ibu rasa cukup. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti, sehingga kalian bisa lebih memahami materi teorema Pythagoras ini. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa kembali.